Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan masuk di pembahasan tamyiz. Di halaman 240 beliau berkata bab tamyizi, bab pembahasan tentang tamyiz. Pembahasan tamyiz ini sudah kita lewati di semester 1, alhamdulillah. Dan secara umum pembahasan tamyiz di sini dan di semester 1 tidak ada bedanya. Ya. Beliau berkata at-tamyizu huwal ismu al-mansubul mufassiru liman bahama minal dzawat. Tamyiz itu dia adalah isim, kemudian mansub, al-mufassiru yang mana fungsinya dia menjelaskan, liman bahama terhadap apa-apa yang samar, minadz zawat dari zat. Jelas ya? Jadi tamyiz dia isim mansub dan fungsinya menjelaskan zat yang samar, menjelaskan zat yang masih samar dalam sebuah kalimat. Iya. Dan tamyiz ini terbagi dua, sebagaimana akan datang, dan di semester 1 juga sudah kita bagi ya menjadi dua. Ada yang namanya tamyiz mufrad, ada yang namanya tamyiz jumlah. Nanti akan diterangkan lagi oleh pensyarah, kita akan paparkan di sana. Kata beliau, nahwu, beliau berikan contoh di mana contoh-contoh beliau ini mewakili dua tamyiz sekaligus. Paham ya? Tamyiz apa tadi? Mufrad dan tamyiz jumlah. Adapun apa itu tamyiz mufrad, tamyiz jumlah, sebentar insyaallah. Kata beliau, nahu qaulika, contohnya ucapanmu, tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba Zaidun, Zaid bercucuran. Tasabbaba artinya bercucuran. Kalau kita berhenti di situ, maka apa? Samar. Apa yang bercucuran? Zat apa yang bercucuran? Pastinya zat cair, ya kan? Tapi zat cair itu kan banyak. Datang tamyiz untuk menjelaskannya. Kan fungsinya tamyiz apa tadi? Menjelaskan yang samar, zat yang samar. Datang tamyiznya arokon, yang bercucuran itu adalah keringatnya. Dipaham ya? Zaid bercucuran yaitu keringatnya. Berarti arokon mansub sebagai tamyiz. Wa tafaqqa'a Bakrun, Bakar nama orang ya, Bakar tafaqqa'a melimpah, banyak. Melimpah, apanya melimpah? Di sini umum, samar. Syahman, ternyata yang melimpah adalah lemaknya. Maksudnya gemuk orangnya. Paham ya? Syahman, lemaknya. Jadi syahman dia adalah tamyiz, mansub sebagai tamyiz karena menjelaskan yang sama. Wa taba Muhammadun nafsan, Muhammad baik. Iya. Baik apanya? Ini juga samar. Ternyata jiwanya, orangnya baik. Nafsan tamyiz. 3 contoh ini
Tiga contoh yang pertama ini mewakili tamyiz jumlah. Mewakili tamyiz apa? Jumlah. Karena yang samar adalah jumlahnya. Jumlah apa semua tadi? Jumlah fi'liyah, ya kan? Zaid apa tadi? Bercucuran. Itu kan jumlah fi'liyah, ada fi'il, ada fa'il. Ini jumlah fi'liyah ini sempurna atau masih samar? Hah? Masih samar. Jumlahnya yang samar kan? Zaid bercucuran. Samar. Datang tamyiz sebagai penjelas. Berarti tamyiznya tamyiz jumlah. Sama juga setelahnya. Bakar tafakkoa, bakar melimpah. Ini jumlah fi'liyah juga, samar. Datang tamyiz baru jelas. Toba Muhammadun, Muhammad toba, toba itu fi'il. Muhammad baik. Ayo, samar, baik apanya? Datang tamyiz untuk menjelaskannya. Ini semua jumlah dan jumlah fi'liyah ya. Walaupun bisa juga jumlah ismiyah, hanya beliau contohkan di sini jumlah fi'liyah semua. Jadi yang samar jumlahnya. Penyandaran fa'il kepada fi'ilnya. Paham? Penyandaran fa'il kepada fi'il itu samar. Zaid bercucuran, bakar melimpah. Penyandaran fa'il kepada fi'ilnya. Kemudian Muhammad baik. Itu penyandaran fa'il kepada fi'ilnya. Yang itulah yang samar, sehingga dikatakan dia tamyiz jumlah. Contoh selanjutnya ini untuk tamyiz zat, tamyiz mufrad. Washtaraitu ishrina ghulaman. Saya membeli 20. Taib. Perkataan saya membeli ini sebenarnya jelas objeknya 20. Hanya kata 20 ini yang tidak jelas. Kata 20 yang tidak jelas. Tapi yang objek yang dibeli sudah apa? Sudah tertentu, yaitu 20 perkara. Hanya ini 20 ini yang tidak jelas. Makanya dia disebut tamyiz mufrad. Kenapa? Karena cuma satu kata itu yang tidak jelas. Ketika datang tamyiznya baru jelas. Saya membeli 20 budak, gulaman. Saya beli 20 apa? Budak. Ketika datang gulam, maka menjadi jelas apa yang dimaksud dengan 20. Difaham ini? Tamyiz ini apa? Tamyiz mufrad. Demikian pula contoh yang sama, wa malaktu tis'ina najatan, dan saya memiliki 90. Ini lagi kata 90 tidak jelas. Najatan kambing. Ya, ternyata 90 kambing. Naja artinya kambing. Wa zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Ini dua contoh tapi beliau jadikan satu, beliau atofkan. Wa zaidun akramu minka aban. Kemudian yang kedua, wa zaidun ajmalu minka wajhan. Begitu takdirnya. Diulangi. Zaid lebih mulia dibandingkan kamu. Apanya yang lebih mulia? Aban, ayahnya. Bukan Zaidnya yang lebih mulia daripada kamu, tapi ayahnya Zaid lebih mulia dibandingkan engkau. Jelas? Ini dia contoh untuk tamyiz jumlah juga ya. Kalau yang tadi yang setelah isyrina tis'in itu tamyiz mufrad. Kalau yang ini yang dua yang terakhir ini kembali lagi ke tamyiz jumlah. Hanya jumlahnya jumlah apa ini? Ismiyah. Kalau yang sebelumnya kan jumlah fi'liyah. Penyandaran Zaid lebih mulia, ya, penyandaran Zaid lebih mulia itu tidak jelas. Lebih mulia dibandingkan kamu, apanya yang lebih mulia?
anaknya atau dianya atau bapaknya. Ternyata bapaknya. Dan Zaid lebih tampan dibandingkan kamu, lebih bagus, lebih indah dibandingkan kamu wajahnya. Taib. Jadi kata aban, wajahan itu adalah merupakan tamyiz. Bahkan menjadi kaidah aghlabiyah, kaidah kebanyakan juga, kalau ada isim nasab setelah isim tafdil, maka dia kemungkinan besar tamyiz. Paham ini? Kalau ada isim nasab setelah apa? Setelah isim tafdil. Hanya antum tahu isim tafdil? Sudah tahu ya? Isim yang bermakna lebih. Iya. Wazannya af'alu. Seperti tadi akramu, ajmalu, ahsanu, afdalu dan seterusnya. Kalau antum dapat isim mansub setelah isim tafdil, kemungkinan besar apa? Tamyiz. Yang nakiro ya, isim mansub nakiro. Kemungkinan besar tamyiz. Taib. Qala syarih Syekh Ahmad bin Thabit Al-Busabi hafizahullah, aqulu al-khamisu minal mansubat at-tamyiz. Yang kelima dari isim-isim yang mansub adalah tamyiz. Wa huwa lughatan, dan tamyiz itu secara bahasa faslu syai'i an ghairihi, memisahkan sesuatu dari yang lainnya, atau membedakan sesuatu dari yang lainnya. Tamyiz itu dia pembeda, secara bahasa dia pembeda. Kalau sesuatu berbeda dengan yang lainnya, menjadi jelas atau tidak? Sesuatu berbeda dengan yang lainnya, jelas atau tidak? Jelas, karena berbeda, tidak ada yang sama dengannya. Ini hubungannya. Pembahasan tamyiz tadi apa fungsinya? Menjelaskan. Karena itu dia secara bahasa membedakan atau memisahkan sesuatu dari yang lainnya. Kalau dia sudah terpisah, sudah terbedakan dengan lainnya, berarti sudah jelas. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wamtazu al-yauma ayyuhal mujrimun. Ya, dan berpisahlah kalian pada hari ini, wahai orang-orang yang pendosa. Maksudnya berpisah dari orang yang beriman, jangan bergabung bersama mereka. Ai infasilu anil mu'minin, maksudnya berpisahlah dari orang-orang yang beriman, ya. Sebab tempat mereka di hari kiamat berbeda, jalan mereka berbeda. Itu secara bahasa. Jadi at-tamyiz bermakna al-fasl atau al-infisal, terpisah, terbedakan. Wastilahan, dan secara istilah tamyiz maksudnya istilah ahli nahwu. Tamyiz adalah ma dzakarahul musannifu, apa yang disebutkan oleh penulis, biqaulihi, dengan ucapan beliau yang di matan, huwal ismul mansubu al mufassiru liman bahama minadz zawati awin nasabi. Kalau di matan minadz zawat saja, berupa zat-zat. Beliau tambahkan di syara awin nasab atau awin nisab, nisbah, penyandaran. Kenapa beliau tambah? Supaya mencakup tamyiz jumlah. Kalau zat itu tamyiz mufrad saja. Kalau zat tamyiz apa? Mufrad saja. Kalau nisbah tamyiz masuk di dalamnya, atau dia mencakup tamyiz jumlah. Taib. Kata imbahama ini sudah pernah diingatkan oleh pensyarah, bahwa yang benarnya apa? Istabhama. Inbahama itu tidak ada dalam bahasa Arab, atau tidak pernah didengar diucapkan oleh orang Arab. Faqauluhu al-ismu, beliau bahas definisi dulu. Di definisi beliau mengatakan isim ai as-sharih, maksudnya isim yang sharih, isim betul-betul isim. Lianna tamyiza la yakunu jumlatan wala shibhaha,
Taib. Jadi dia harus isim sorry. Kalau hal kemarin boleh sorry, boleh yang muawwal bis sorry, boleh yang isim betul-betul isim, boleh jumlah yang ditawil ke isim. Kalau hal pembahasan yang sebelumnya. Tapi kalau tamyiz harus isim, tidak boleh jumlah. Karena itu beliau katakan karena sesungguhnya tamyiz la yakunu jumlatan wala shibhaha. Tamyiz itu tidak bisa berupa jumlah dan tidak bisa berupa apa? Sibhu jumlah. Bi khilafil hal, berbeda dengan hal. Karena hal bisa apa? Bisa sorry, bisa muawwal bis sorry. Fa kharaja bihi al-fi'l wal harfu. Ketika beliau ucapkan bahwa tamyiz itu harus isim, berarti yang keluar apa? Isim, fi'il dan harf. Fala yakunu wahidun minhuma tamyizan. Maka tidak boleh salah satu dari keduanya menjadi tamyiz. Wa qawluhu al-mansubu, ucapan beliau di matan tamyiz itu harus nasab, kharaja bihi al-marfu'u wal majrur. Keluar dengannya marfu' dan majrur. Ini sudah jelas ya. Wa qawluhu, dan ucapan beliau di matan ketika mendefinisikan tamyiz, al-mufassir. Tamyiz itu apa? Menjelaskan yang samar. Ila akhirih, sampai akhir dari ucapan beliau yang di matan. Ini keluar darinya kharaja bihi, keluar dengannya al-hal. Keluar dengannya hal. Kenapa hal keluar? Fa innahu yufassiru mastabhama minal hayat. Karena hal itu fungsinya apa? Fungsinya kemarin dia menjelaskan yang samar dari keadaan. Namanya saja hal. Hal kan artinya keadaan. Maka dia menjelaskan keadaan. Kalau tamyiz menjelaskan zat atau nisbah. Paham ya? Nah, ini perbedaan tamyiz dengan hal. Sudah dua perbedaan tadi. Kalau tamyiz harus sharih, isim sharih. Kalau hal bisa sharih, bisa muawwal bis sharih. Yang kedua, tamyiz harus tamyiz menjelaskan zat atau nisbah, sementara hal menjelaskan keadaan. Wa qad taqaddama tanbihu ala anna qaulal musannifi in bahama sawabuhu istabhama, dan telah berlalu peringatan atau catatan yang diingatkan tentang ucapan penulis in bahama, bahwa yang benarnya apa? Istabhama. Dipahami ya? Wa qawluhu minadz zawati awin nisab ay anna tamyiza naw'ani. Dan ucapan beliau minadz zawat awin nisab atau nisbah. Nisbah ini tidak disebut penulis secara gamblang di matanya, hanya saja beliau cukupkan dengan contoh. Ada contohnya nisbah, yaitu tamyiz jumlah. Taib. Ucapan beliau bahwa tamyiz itu menjelaskan zat atau nisbah, ini menunjukkan bahwa tamyiz terbagi dua. Al-awwalu tamyizu zat, tamyiz zat. Wa yuqalu lahu tamyizu al-mufradi. Dan dinamakan juga sebagai tamyiz mufrad. Paham? Tamyiz mufrad nama lainnya apa? Tamyiz zat. Yang kedua, watsani tamyizun nisbah. Wa yuqalu lahu tamyizul jumlati. Tamyiz nisbah atau dinamakan juga tamyiz jumlah. Makanya di awal tadi saya katakan tamyiz itu ada dua, mufrad dan jumlah. Bisa juga antum katakan tamyiz terbagi dua, itu tamyiz zat atau tamyiz nisbah, sama saja. Ya, antum hafal dua-duanya itu lebih bagus. Kalau hafal salah satunya sudah cukup. Yang penting jangan campur. Ya, jangan campur. Ini biasa kalau lemah hafalan baru hafal dua-duanya. Mungkin dia bilang tamyiz ada dua, tapi tamyiz zat dan tamyiz mufrad. Akhirnya jadinya cuma satu saja. Paham ya? Supaya tidak salah ingat ya, hafal dulu satu istilah dulu. Mufrad dengan jumlah atau zat dengan nisbah, salah satunya yang antum pilih. Baik.
Fa amma tamyizud dzati, adapun tamyiz dzat, fa huwa ma rafa'a ibhama ismin, ya, di tanwin. Fa huwa ma rafa'a ibhama ismin qablahu mujmalul haqiqah. Tamyiz dzat dia adalah apa yang menghilangkan. Rafa'a itu bermakna menghilangkan, mengangkat, maksudnya menghilangkan. Apa yang, bukan merofa di sini, ya, ini lain lagi. Bukan merofa, tapi maksudnya menghilangkan. Tamyiz dzat adalah apa yang menghilangkan ibham, kesamaran dari isim sebelumnya yang masih mujmalul haqiqah, yang hakikatnya masih global, masih universal. Paham? Saya ulangi. Tamyiz dzat dia adalah apa-apa yang menghilangkan kesamaran isim yang sebelumnya, yang masih global cakupannya, hakikatnya masih global. Kalau masih global kan tidak jelas, iya, masih samar, belum tertentu. Jadi itu tamyiz dzat, dia menghilangkan kesamaran isim yang sebelumnya, yang masih global. Wa yaqau ba'dal adadi wal maqadiri wa ghairihima. Ciri-cirinya tamyiz mufrad atau tamyiz dzat, ciri-cirinya dia jatuh setelah atau terletak setelah bilangan, wal maqadir, dan terletak setelah ukuran-ukuran, ya. Maqadir itu ukuran berat, berarti timbangan. Kalau ukuran apa? Jarak, ya, meteran. Kalau ukuran, ada juga ukuran yang berupa takaran, ya, takaran, timbangan, dan ukuran meter, luas, ukuran luas atau panjang. Wa ghairihima, dan terletak setelah selain keduanya. Tapi biasanya tamyiz mufrad ini terletak setelah bilangan dan setelah ukuran-ukuran. Kalau di matan beliau contohkan yang mana? Yang bilangan kan? 90, 20, ya, 20 budak, 90 kambing. Itu kan jatuh setelah tamyiz, setelah apa? Bilangan, berarti dia tamyiz dzat. Famithalu ba'dal a'dadi, contoh tamyiz mufrad setelah bilangan. Qauluka, ucapanmu, ishtaraitu 20 gulaman, saya membeli 20 budak. Ini sudah lewat di matan. Wa malaktu 90 najatan, saya memiliki 90 kambing. Wa qauluhu ta'ala, contoh lain Allah berfirman, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Lihat di situ kata Yusuf, sesungguhnya saya melihat 11 kaukaban, 11 bintang. Melihat 11 kan tidak jelas, setelah kaukaban baru jelas. Itu kaukaban tamyiz, dan dia terletak setelah apa? Bilangan, berarti tamyiz mufrad atau dzat. Fakullun min gulaman wa najatan wa kaukaban tamyizun mansubun mubayyinun li ibhamil hasili fi dzati 20 wa 90 wa 11. Maka setiap dari kata gulaman dan najatan serta kaukaban, tiga-tiganya adalah tamyiz, dinasab, dan fungsinya adalah menjelaskan yang samar, kesamaran yang yang ada, ibhamil hasil, kesamaran yang ada pada zat. Zat apa? Zat 20, ya, dan zat 90 serta zat 11. Ya. Zat yang dihitung dengan 20 itu apa? Zat yang dihitung dengan 90 itu apa? Zat yang dihitung dengan 11 itu apa? Jadi dia menjelaskan zat yang terhitung tersebut. Wa wajhul ibhami fiha, sisi kesamarannya di mana?
Kata beliau, sisi kesamaran di dalam angka, dalam bilangan, annaha solihatun likulli ma'dudin. Yang namanya angka, maka dia kata Syekh cocok untuk seluruh yang dihitung. Ya kan? Seluruh angka kan bisa dipakai semua untuk menghitung semua hal. Iya. Ketika dikatakan saya memiliki 90, 90 ini bisa dihitung dengannya apa? Apapun, bisa meja, bisa buku, bisa pulpen, bisa, apa saja bisa dihitung. Selama dia berbilang. Paham ya? Nah, berarti samar. Banyak hal yang bisa dihitung 90. Banyak hal yang bisa dihitung dengan 20. Banyak hal yang bisa dihitung dengan 11. Karena itu dia samar. Harus datang zat yang dihitung baru jelas. Ya. Apakah yang dihitung itu budak atau kambing atau bintang? Nah, di situ baru jelas, baru tertentu. Wadzalika annaka law tasarta mathalan ala qaulika ishtaraitu 20. Hal tersebut seandainya engkau membatasi diri, misalnya pada ucapanmu ishtaraitu 20, saya membeli 20. Seandainya engkau cukupkan diri sampai di situ, berhenti di situ. Labaqiyal kalamu mubhaman, maka kalam itu, ucapan itu akan tinggal dalam keadaan apa? Samar. Belum sempurna, tidak jelas. Lianna sami'a la yadri madza aradta biqaulika 20. Karena si pendengar, karena sesungguhnya pendengar dia tidak tahu apa yang engkau inginkan dengan ucapanmu 20. Iya, ya kan? Kalau saya membeli 20, ya, saya membeli jelas, tapi 20-nya itu apa? Itu yang tidak dipahami oleh si pendengar. Hal aradta biha 20 kitaban au qalaman au thauban au ghairu dzalik. Ya, apakah engkau menginginkan dengan 20 itu adalah 20 kitab atau 20 pena atau 20 baju atau 20 yang lainnya selain dari itu? Ya, falamma qulta gulaman, tatkala engkau mengatakan bahwa 20 itu adalah budak, rafata hadzal ibhamal hasila fi hadhil kalimah, maka engkau pun menghilangkan kesamaran yang ada pada kalimat ini. Jelas ya? Ketika dikatakan 20 budak, nah, itu baru hilang kesamarannya. Tapi kalau berhenti 20 saja, ya sama. Itu contoh setelah bilangan, contoh setelah ukuran. Kata beliau, wa mithaluhu ba'dal maqadiri minal mawzunati qauluka. Nah, tadi ukuran saya katakan ada 3 ya. Timbangan, ukuran takaran, dan ukuran apa? Luas atau panjang, itu meter. Atau yang semisal dengan meter. Bisa meter, bisa mil, bisa yang mirip dengan itu. Ya. Bisa jengkal, bisa langkah kaki, ya kan? Sembarang. Yang jelas ukuran panjang atau luas. Baik. Contohnya, contoh tamiz yang terletak setelah timbangan berat. Mauzunat itu timbangan berat. Mauzunat dia ukuran berat, berarti timbangan. Qauluka, ucapanmu, ishtaraitu rotlan asalan. Saya membeli satu pon rotol. Taib. 1 pon apa? Asalan. Madu. Asal artinya apa? Madu. Jadi madu ditimbang 1 pon. 1 pon itu berapa ons? Hah? Sudah lupa? Pelajaran SD. Hah? 1 pon. Bukan 1 ton ya. Kalau ton 1000 kilogram. Kalau pon, hah? Yang jelas timbangan berat. Baik. Au minal makilat, atau tamiz yang terletak setelah makilat. Tadi tamiznya mana?
Asalan, ya. Dia terletak setelah timbangan berat, yaitu rotelan. Jadi 1 pon apa? Tidak jelas. Datang asalan baru jelas. 1 pon madu. Ya. Au minal makilat, atau tamyiz terletak setelah ukuran apa berupa takaran. Takaran, makilat, takaran. Qauluka, ucapanmu, tasaddaqtu biso'in tamron. Saya bersedekah dengan 1 sok. 1 sok ini kan takaran. Iya. 1 sok itu takaran. Ya, hanya takarannya orang Arab. 1 sok 4 mud. Ya, sekitar 3 kilogram. Kalau di kilo ya, hanya dia so itu ada ukuran, ada. Kalau di zaman sekarang modern dibuatkan ada liternya. Liternya orang Arab namanya 1 so. Sama dengan liter kita, tapi liter kita kan dia kecil. Baik. Kalau liter kita berapa kilo itu? 1 kilo ya, kurang lebih. Tidak sampai. Hampir 1 kilo. Baik. Kalau 1 so dia sekitar 3 kilo. 2 lebih, hampir 3. Beda-beda ulama. Kalau Ibn Baz 3 kilo. Kalau Ibn Utsaimin 2,4 kayak 2,4. Ada juga yang 2,6, yang lain 2,6. Yang berputar di situ. Yang paling hati-hatinya 3 kilo. Kalau yang berkaitan dengan zakat ya, bayar zakat fitri atau zakat harta, pakai yang paling tingginya 3 kilo. Baik. Al-muhim, mana tamyiz? Tamronnya. Saya bersedekah dengan 1 sok tamar, kurma. Jadi 1 sok apa? Yang dihitung 1 sok itu bisa banyak hal. Ternyata yang dihitung di sini adalah tamar, kurma. Au minal misahat, atau tamyiz terletak setelah ukuran jarak. Qauluka, contohnya ucapanmu, bitu shibron ardon. Saya membeli shibron. Shibron 1 jengkal. Saya membeli 1 jengkal. 1 jengkal apa? Ardon, tanah. Ini hanya contoh saja. Kalau di dunia nyata tentu apa 1 jengkal. Baik, bitu shibron ardon. Saya membeli 1 jengkal. 1 jengkal bisa banyak. Perkara yang bisa dihitung 1 jengkal. Ternyata yang dihitung di sini adalah tanah. Fa'asalan fil mithalil awal, tamyizun mansubun mubayyinun li ibhamil hasili fi dzati rotlan. Maka kata asalan pada contoh yang pertama tadi, asalan madu, dia tamyiz mansub menjelaskan kesamaran yang ada pada zat rotl. 1 pon apa? Oh, madu. Wa wajhul ibhami fihi annahu salihun likulli mauzunin. Sisi kesamarannya dalam hal tersebut adalah bahwasanya 1 pon itu cocok untuk segala sesuatu yang bisa ditimbang. Maksudnya hal-hal yang bisa ditimbang bisa dikatakan 1 pon beras, 1 pon gandum, 1 pon jagung dan yang lain. Ternyata yang dihitung 1 pon madu. Di situ baru jelas. Makanya asalan tamyiz. Wa mithluhu ma ba'dahu. Apa yang setelahnya, semisalnya apa yang setelahnya. Maksudnya contoh yang kedua dan ketiga, antum kiaskan dengan yang pertama itu. Selesai. Tamyiz apa tadi? Zat atau mufrad. Dia biasanya setelah bilangan atau setelah ukuran-ukuran. Itu ciri-cirinya. Atau bisa juga semisal dengan ukuran. Semisal ukuran misalnya mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Ini kan bukan ukuran.
Saya bilang, saya membeli seberat meja. Ukuran atau bukan? Seberat meja. Bukan ukuran, tapi mirip dengan ukuran. Kan kalau ukuran itu disepakati, urf masyarakat. Oh ini kilo, iya. Tapi kalau saya bilang saya beli emas seberat ini, botol ini misalnya, bisa apa saja, seberat apa pulpen, seberat spidol, seberat. Nah itu namanya shibhu al-miqdar, semisal dan miqdar. Ini juga biasanya setelah kata-kata yang seperti ini, setelahnya tamyiz berarti setelahnya mansub berarti tamyiz. Makanya dalam Al-Qur'an mithqala dzarratin khairan. Iya. Khairan itu tamyiz dari mithqala. Karena mithqala seberat dzarrah. Apa yang seberat dzarrah? Ya kan bisa khairan, bisa syarran, ternyata khairan. Ayat setelahnya syarran. Iya. Taib, itu juga biasanya tamyiz apa? Itu tamyiz, contoh tamyiz mufrad. Kemudian beliau bahas tentang tamyiz nisbah. Wa amma tamyizun nisbati fa huwa ma rafa ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaihi. Kalau tamyiz mufrad kan yang tidak jelas cuma satu kata. Iya, apakah itu bilangannya 20 tadi, 90, 11 atau ukurannya 1 pon apa? Ya kan? 1 kilo apa? Yang tidak jelas satu kata saja. Makanya disebut tamyiz mufrad. Kalau ini tamyiz jumlah, yang tidak jelas satu jumlah, atau apakah itu jumlah ismiyah atau fi'liyah. Sudah ada contohnya di matan tadi. Kata beliau, adapun tamyiz nisbah, maka dia adalah ma'rafa ibhama nisbatin. Dia menghilangkan kesamaran dari penyandaran yang ada pada jumlah yang sebelumnya, yang mendahuluinya. Paham? Dia menghilangkan kesamaran penyandaran yang ada pada jumlah yang mendahuluinya. Ya, sebab tamyiz itu selalu di belakang, jumlahnya selalu di depan. Tidak boleh tamyiznya di depan. Nanti akan datang ketentuannya sebentar, syarat-syaratnya. Taib. Wa huwa nau'ani. Dan tamyiz nisbah ini, tamyiz jumlah ini ada dua. Muhawwalun wa ghairu muhawwalin. Yang pertama tamyiz muhawwal, yang dirubah. Muhawwal artinya dirubah, dipalingkan. Dipalingkan maksudnya tadinya i'rabnya bukan tamyiz, tapi setelah itu dipalingkan jadi tamyiz. Nanti saya jelaskan sebentar di contoh. Wa ghairu muhawwal, selain muhawwal tidak dipalingkan, maksudnya memang dari awal dia tamyiz. Dari awal dia tamyiz, tidak berubah. Bukan perubahan dari i'rab lain. Fa ammal muhawwalu fa huwa thalathatu aqsamin. Adapun tamyiz muhawwal, maka dia ada 3 macam. Tamyiz muhawwal ada 3 macam. Al-awwalu muhawwalun an fa'ilin. Muhawwalun an fa'ilin. Dipalingkan dari fa'il, dirubah dari fa'il. Artinya sebelumnya i'rabnya fa'il. Setelah itu dirubah menjadi apa? Tamyiz. Contoh, tasabbaba Zaidun araqan. Zaid tasabbaba. Ini jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Penyandaran bercucuran kepada Zaid, bahwa Zaid bercucuran. Apanya bercucuran? Itu tidak jelas. Nisbahnya, penyandarannya. Ya jumlahnya tidak jelas. Satu jumlah ini tidak jelas. Datang araqan baru jelas. Tamyiz berarti dia. Sekarang beliau katakan tadi araqan ini muhawwal dari apa? Dipalingkan dari fa'il. Berarti asalnya fa'il. Kenapa? Karena asal kalimatnya tasabbaba araqu Zaidin. Paham? Apa artinya?
tasabbaba bahwa tasabbaba Zaidun arokon. Apa artinya? Zaid bercucuran keringat. Kalau tasabbaba aroku Zaidin, sama maknanya? Sama tidak? Sama. Keringatnya Zaid bercucuran. Zaid bercucuran keringatnya. Nah, ini sama, berat. Ini kalimat asalnya. Asalnya Pak? Fa'il. Kemudian dirubah menjadi tamyiz. Bagaimana proses perubahannya? Ini juga ada kaidahnya. Ada caranya. Proses perubahannya nanti akan diterangkan dan kita terangkan dulu supaya mudah dipahami. Jadi ini fa'il dihapus. Berarti Zaid menduduki kedudukan fa'il. Dan tadinya jer untuk menilai menjadi rofa kan dia gantikan kedudukannya ini. Nah, setelah itu yang ini ke belakang. Iya. Karena dia sudah ke belakang maka dia dinasab sebagai tamyiz. Paham ya? Nah, ini prosesnya. Muhawwal berarti dia tamyiz muhawwal anil fa'il. Tamyiz yang dirubah i'rabnya dari fa'il. Asal i'rabnya fa'il tapi dirubah menjadi tamyiz. Contoh lain, wa tafaqqa Bakrun syahman. Bakar melimpah apanya? Syahman, lemaknya. Bisa kita balik. Tafaqqa syahmu Bakrin. Ya, dipalingkan dari fa'il juga sama dengan ini prosesnya. Proses perubahannya sama dengan yang tadi. Tafaqqa syahmu Bakrin. Wa taba Muhammadun nafsah. Muhammad baik, apanya? Jiwanya. Bisa antum balik. Wa taba nafsu Muhammadin. Iya. Jiwanya Muhammad baik. Kan sama. Baik, fa'arakun tamyizun mansubun mubayyinun li ibhamin nisbati tasabbubi ila Zaid. Maka arakun dia adalah tamyiz yang dinasab, fungsinya menjelaskan kesamaran penyandaran apa? Penyandaran bercucuran kepada Zaid. Wa huwa muhawwalun an fa'ilin, dan dia dirubah dari fa'il. Idzil aslu tasabbaba araku Zaidin, sebab asalnya adalah asal kalimatnya adalah tasabbaba araku Zaidin. Paham ya? Wa mithluhu ma badahu, dan apa yang setelahnya itu sama dengannya, semisal dengan. Antum tinggal kiaskan. Sudah kita sebutkan juga tadi. Tafaqqa Bakrun syahman, yaitu tafaqqa syahmu Bakrin. Tauba Muhammadun nafsan, yaitu tauba nafsu Muhammadin. Nah, wa mithaluhu minat tanzili qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala an nabiyhi Zakaria alaihi salatu wassalam washta'ala ra'su syaiba. Contohnya dari Al-Qur'an yang diturunkan adalah firman Allah yang maha hak, yang maha benar, tabaraka wa ta'ala, tentang nabinya, Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Apa kata Zakaria? Kata Zakaria dalam surah Maryam, washta'ala ra'su syaiba. Ya. Washta'ala ra'su syaiba. Dan ra'su, apa ras? Kepala. Kepala maksudnya kepalaku, kepalanya dia Zakaria. Kepalaku ishta'ala, menyala. Menyala di sini maksudnya memutih. Saking putihnya menyala. Ya. Apanya menyala? Syaiban. Nah, ubannya. Nah, kata syaiban itu tamyiz. Washta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku, rambut kepalaku sudah memutih. Itu maksud ayat. Apa asalnya? Kata beliau, wal aslu wallahu alam washta'ala syaibu ra'si. Asalnya wallahu alam adalah syaibu ra'si, uban
rambut kepalaku sudah apa? Sudah memutih, maksudnya sudah putih sekali, saking putihnya diibaratkan menyala. Sudah tua. Ini tentang kisahnya Zakaria meminta anak ya, karena dia kan tidak punya anak sampai tua baru punya anak yang bernama Yahya. Ketika dikaruniakan anak, maka dia keheranan, padahal dia bilang dia sudah tua. Ya, sama juga kisahnya Nabi Ibrahim, ketika punya anak dia juga sudah tua. Ya, anak pertamanya siapa? Ismail, yang setelahnya Ishak yang dikisahkan dia sudah tua sekali. Taib. Itu tadi contoh tamyiz yang dirubah dari apa? Dari fa'il. Atsani muhawwalun an maf'ulin. Tamyiz yang dirubah dari maf'ul. Tamyiz jumlah yang dirubah dari maf'ul. Jadi asal i'rabnya maf'ul tapi dirubah jadi tamyiz. Contoh, gharastu al-ardo syajaron. Gharastul ardo, saya menanam. Gharastu, menanam pada bumi. Apa yang ditanam? Gharastul ardo, saya menanam pada bumi. Al-ardo kan maf'ulun bih. Saya menanam pada bumi. Apa yang ditanam? Tidak jelas. Syajaron, pohon. Paham ya? Itu tamyiz. Asalnya gharastu syajaral ardi. Iya, saya menanam pohon. Pohon di bumi. Taib. Fasyajaron tamyizun. Jadi kata beliau syajaron dia tamyiz, mansubun mubayyinun li ibhami nisbatil ghars ilal ard. Dia tamyiz dinasab menjelaskan kesamaran penyandaran menanam ke bumi. Wa huwa muhawwalun an maf'ulin bihi, dan dia dipalingkan dari maf'ulun bihi. Ya. Idil aslu, sebab asalnya gharastu syajaral ardi. Itu asalnya. Ya, asalnya syajaro al ardi. Bagaimana proses perubahannya? Sama dengan yang tadi. Dihapus al-ardi, dihapus syajaro, hapus syajaro. Kemudian apa? Al-ardi menduduki kedudukan syajaro, sehingga dia mengambil hukumnya. Tadinya jer jadi nasab. Gharastu al-ardo. Syajaronnya diakhirkan. Syajaronnya diakhirkan menjadi syajaron. Yang tadinya dia maf'ulun bi, tapi karena dia sudah diakhirkan menjadi tamyiz. Jelas ya? Contoh dari Al-Qur'an. Wa mithalu minal Qur'anil azim qaulul azizil jabbar wa fajjarnal arda uyunan. Ya. Contohnya dari Al-Qur'an al-azim adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Jabbar, mengalahkan. Wa fajjarnal arda uyunan, dan kami, kata Allah, memancarkan pada bumi. Apa yang dipancarkan? Tidak jelas. Datang setelahnya uyunan, mata-mata airnya. Ini kisahnya Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu umatnya dibinasakan dengan banjir. Banjir dikarenakan air dari langit turun, air dari dalam bumi juga naik. Akhirnya bertemu air dari langit dan bumi, makanya banjir besar. Taib. Fafajjarnal arda uyunan. Asalnya kata beliau wal aslu wallahu alam wa fajjarna uyunal ardi. Asalnya kalimat ini wallahu alam wa fajjarna uyunal ardi, dan kami memancarkan mata-mata air dari bumi. Paham ya? Itu asalnya. Proses perubahannya sama dengan yang sebelumnya. Sama dengan sebelumnya.
Paham ya? Ini contoh yang muhawwal dari maf'ulun bih, dirubah dari maf'ulun bih. Ketiga, asalitsu muhawwalun an mubtada'in. Tamyiz dirubah dari mubtada. Ya, nahu, contoh. Zaidun akramu minka aban. Zaid adalah lebih mulia dari kamu ayahnya. Lihat kata ayahnya, itu asalnya mubtada. Dia dirubah jadi mubtada. Asalnya apa? Abu. Dia asalnya mubtada. Abu Zaidin akramu minka. Kan begitu asalnya. Kalau contoh pertama kan Zaidun akramu minka aban. Tamyiz. Dia asalnya mubtada. Asalnya Abu Zaid. Ayahnya Zaid adalah lebih mulia dibandingkan kamu. Sama maknanya ini. Zaid lebih mulia dibandingkan kamu, ayahnya. Sama artinya, ya kan? Tapi proses perubahannya bagaimana? Jadi ini asalnya mubtada, ya. Kan? Abu jadi aban. Kenapa tidak ada wawunya? Hah? Pembahasan amsilatul khamsah apa? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah kalau tidak ada mudhaf nilainya, dia tidak bisa jadi asmaul khamsah. Dia di-i'rab seperti isim mufrad. Makanya ini seperti isim mufrad. Asmaul khamsah kan selalu ada mudhaf nilainya, ada syaratnya, pernah kan? Ada mudhaf nilainya, selalu ada. Kalau tidak ada mudhaf nilainya maka seperti ini dia. Sama aku jadi akhun kalau tidak ada mudhaf nilainya. Baik, sekarang saya jelaskan proses perubahannya. Sama dengan tadi sebenarnya, sama dengan fa'il, sama dengan maf'ul. Jadi ini dihapus, dihapus. Kemudian Zaid menduduki kedudukan mubtada sehingga mengambil hukumnya. Tadinya jar sebagai mubtada nilai, sekarang rafa. Nah, kemudian yang ini di awal, tadinya di awal diakhirkan dia menjadi aban. Tadinya rafa jadi nasab sebagai tamyiz. Jadi proses perubahannya sama. Hanya bedanya asalnya saja. Ada yang asalnya fa'il, ada yang asalnya maf'ul, dan ada yang asalnya mubtada. Baik. Kata beliau fa'aban tayyib wa ajmalu minka wajhan. Wa ajmalu minka wajhan ini sama ya. Antum tinggal rubah wajhu Zaidin ajmalu minka. Wajahnya Zaid lebih tampan dibandingkan kamu. Fa'aban tamyizun mansubun mubayyinun li ibhami nisbatil akramiyah ila Zaid. Kata beliau maka aban tamyiz mansub menjelaskan kesamaran dari penyandaran kemuliaan kepada Zaid. Wa huwa muhawwalun anil mubtada. Dan dia dipalingkan dari mubtada, dirubah dari mubtada. Idil aslu sebab asalnya Abu Zaidin akramu minka wa mithluhu ma badahu, dan contoh setelahnya sama dengannya. Wa mithaluhu minal kitabil azizi qauluhu ta'ala. Contohnya dari Al-Qur'an, Al-Kitab Al-Aziz adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ana aktsaru minka malan. Ya. Saya lebih banyak dibandingkan kamu apanya? Malan, hartanya. Jadi asalnya apa? Kata Syekh wal aslu wallahu alam mali aktsaru min malika. Mali aktsaru min malika. Hartaku lebih banyak dibandingkan hartamu. Kan ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak dibandingkan kamu hartanya. Baik.
Paham ya? Sekarang mana ananya itu? Ananya berubah jadi ya mutakallim. Kenapa tidak pakai ana saja? Kenapa harus rubah? Ada domir namanya domir muttasil. Domir muttasil apa domir munfasil ana, kalau dia sudah jadi mudhofun ilaih tidak bisa tetap ana, harus dirubah jadi ya mutakallim. Domir muttasil. Kan sudah lewat pembahasan domir. Domir munfasil ada dua. Domir Taib. Domir ada berapa? Munfasil dan muttasil. Domir munfasil ada dua. Ada yang rofa dan ada yang nasab. Tidak ada domir munfasil yang jer. Itu ana apa? Apa dia i'rabnya? Ana. Rofa kan? Nah, dia domir munfasil rofa. Ada domir munfasil yang nasab seperti iyaya, iyaka dan seterusnya. Kalau yang muttasil bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Kalau rofa misalnya dorobtu, nasab dorobaka, ya kan? Kalau jer, jer bisa dua, bisa pakai huruf jer, bisa pakai mudhaf ilaih. Seperti bi, iya, bi, bika, bikuma dan seterusnya. Kalau yang mudhaf ilaih kitabi, iya, gulami, ya, kitabuka dan seterusnya. Nah, di sini ana menjadi ya mutakallim. Seharusnya mal ana, harta saya. Tapi karena ana tidak bisa disambungkan dengan mal, makanya diganti dengan ya, mali. Hartaku aktsaru minka. Ya, lebih banyak dibandingkan kamu, atau aktsaru min malik. Lebih banyak dibandingkan dengan hartamu. Amma ghairul muhawwali an syai'in. Nah, tadi kan tamyiz jumlah ada yang muhawwal dan ghairu muhawwal, ada yang dirubah dari i'rab lain, ada yang tidak dirubah. Maksudnya asalnya memang tamyiz. Contoh yang tidak dirubah artinya dia dari awal tamyiz. Ya. Kata beliau ghairul muhawwal an syai'in aslan, secara asal dia tidak dirubah dari sesuatu. Fanahu, maka contohnya intala al-haudu ma'an. Al-haud, haud apa? Telaga. Ya. Tahu telaga ya? Kalau telaga bahasa Indonesianya apa? Danau ya, mirip danau. Telaga imtala'ah, penuh. Telaga penuh. Ya. Taib. Jadi telaga itu dia sebenarnya kayak apa ya? Lembah. Kalau musim hujan digenangi air, ya kan? Ya, itu telaga. Mirip danau lah. Di sini beliau katakan telaga penuh. Penuh apa? Ma'an, penuh air. Penuh air. Fama'an, maka kata ma'an tamiz, dia tamiz, mansubun mubayyin li ibhami nisbatil imtila. Dia dinasab menjelaskan kesamaran penyandaran penuh pada telaga. Apa yang penuh? Maksud apa? Dia penuh apa? Yaitu penuh air. Wa huwa ghairu muhawwalin an fa'ilin. Dan dia ghairu muhawwal, tidak dipalingkan dari fa'il, wala an maf'ul, tidak dipalingkan pula dari maf'ul, wala an mubtada'in, tidak pula dipalingkan dari mubtada. Lianna hadat tarkiba wudiya ibtidaan hakadha ghairu muhawwalin atau ghairu muhawwalin. Karena sesungguhnya susunan ini diletakkan secara apa? Dari awal ibtidaan, dari awal diletakkan hakadha, demikian. Ghairu muhawwal, tidak dipalingkan dari i'rab manapun. Ya. Jadi dia memang dari awal tamyiz. Mungkin ada yang bertanya, imtala al-haudu ma'an.
telaga penuh. Ya kan, kalau kita pahami telaga seperti danau atau persis dengan danau mungkin agak iskal ya, ada masalah sedikit. Tapi kalau kita katakan telaga itu maksudnya dia adalah tempat yang rendah, yang kadang kalau hujan ditampungi oleh air, dipenuhi oleh air, maka sebenarnya tidak ada iskal di sini. Ya. Maksud saya, kalau kita artikan danau dipenuhi, ya sudah pasti dipenuhi apa? Air. Kalau kita artikan sama dengan danau persis. Ya. Tapi yang dimaksud dengan telaga di sini seperti yang saya katakan tadi, dia tempat yang rendah, yang kalau hujan kadang digenangi oleh air. Nah, kalau dimaksudkan dengan itu, maka mungkin saja dipenuhi oleh yang lain, mungkin penuh dengan benda-benda lain, tanaman kah atau apa, atau dipenuhi dengan lahar misalnya, kalau gunung berapi, ya, dan semisal itu. Nah, kemudian yang terakhir kata beliau, wa aktsaru wuqu'i ghairil muhawwali ba'da kulli ma yufidu ta'ajjubah. Ya. Wa aktsaru, yang paling banyaknya terjadinya tamyiz selain muhawwal. Tamyiz selain muhawwal maksudnya tamyiz asli, dari awal dia tamyiz. Di mana kebanyakannya terjadi? Kata beliau, ba'da kulli ma yufidu ta'ajjubah, setelah setiap sesuatu yang memberikan faedah ta'ajjub. Jadi ada kalimat-kalimat memberikan faedah ta'ajjub, kemudian nasab setelahnya, berarti dia tamyiz. Contoh, lillahi darruh farisan. Ini kalimat ta'ajjub ya, sering diucapkan oleh orang Arab. Lillahi darruh. Kalau diartikan satu kata per kata secara harfiah, milik Allah darruh itu air susunya. Milik Allah air susunya. Farisan, ya, sebagai penunggang kuda. Tapi ini lafaz ta'ajjub tidak bisa diartikan secara harfiah. Di sini ta'ajjub lillahi darruhu farisan, maksudnya betapa hebatnya dia menunggang kuda. Paham ya? Lillahi darruhu farisan, betapa hebatnya dia menunggang kuda, ya, sampai-sampai disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala air susunya. Milik Allah air susunya, sebagai penunggang kuda. Itu menunjukkan kehebatannya dalam menunggang kuda. Kalau bisa diganti-ganti, lillahi darruhu aliman misalnya, ya, betapa hebatnya dia sebagai seorang alim. Bisa diganti dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Wa farisan tamyizun. Farisan adalah tamyiz, mansubun mubayyinul ibhami nisbati ta'ajjubi wa huwa ghairu muhawwalin. Ya, tamyiz dinasab menjelaskan kesamaran penyandaran ta'ajjub, kekaguman dari penunggang kuda tadi, dan dia tidak dirubah dari i'rab manapun. Ghairu muhawwal, tidak dirubah dari i'rab manapun. Jadi memang asalnya begitu, farisan. Bukan berasal dari fa'il, bukan berasal dari maf'ul, bukan berasal dari mubtada. Nah, selesai. Kemudian setelah itu terakhir beliau bahas tentang syarat tamyiz. Sedikit lagi. Kata beliau, qala wala yakunu illa nakiratan. Syarat tamyiz. Tamyiz itu tidak terjadi kecuali nakirah. Nah, ini antum ingat. Tamyiz pertama dia harus nakirah. Jadi kalau dapat ma'rifah, kemungkinan besar bukan tamyiz. Iya, mungkin hal, mungkin yang lain, tergantung juga. Kalau hal kan mustaq. Ya, dilihat, bisa maf'ul bihi, bisa yang lain, maf'ul mutlaq. Jadi dilihat ciri-cirinya. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Syarat kedua, tamyiz itu tidak terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam. Ini sudah kita jelaskan ya. Mirip dengan hal. Hal juga tidak terjadi kecuali setelah sempurna kalam. Apa artinya kemarin ini? Yaitu mubtada sudah mengambil khabarnya, fi'il sudah mengambil
Fa'ilnya. Tidak perlu sempurna dulu. Yang penting ada fa'il, fi'il ada fa'il, mubtada ada khabar. Itu syarat tamyiz. Kata beliau, saya katakan yushtaratu fit tamyizi ayakuna nakiratan. Dipersyaratkan pada tamyiz hendaknya dia berupa nakirah. Kama fi jami'il amtsilatil mutaqaddimah. Sebagaimana pada contoh-contoh yang telah berlalu. Lihat contoh-contoh semua tadi, di matan, di syarah, semuanya nakirah. Ya kan? Semuanya nakirah. Fala yajuzu abadan ayakuna ma'rifatan khilafan lil kufiyin. Kata Syekh pensyarah, tidak boleh selama-lamanya nakirah tamyiz berupa ma'rifah. Tidak boleh selama-lamanya tamyiz berupa ma'rifah. Berbeda dengan orang-orang Kufah. Orang-orang Kufah ya, boleh, berbeda pendapat lagi. Kufah dan Basra. Taib. Jadi kalau orang Kufah mengatakan boleh ma'rifah, tapi Syekh bantah pendapat orang Kufah. Kata beliau, wala hujjata lahum fi qouli syair. Dan tidak ada hujjah, tidak ada dalil bagi orang-orang Kufah dalam ucapan penyair. Kan begini, orang Kufah mengatakan tamyiz boleh nakiro, boleh ma'rifah, dalil mereka syair yang di bawah ini. Kata Syekh, tidak ada dalil mereka dalam syair ini. Beliau bantah, sebenarnya dalam syair ini tidak ada dalil untuk mereka. Apa itu syairnya? Kata penyair, ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta wa tibtan nafsa ya qaisu an amri. Ra'aituka, saya melihatmu tatkala engkau mengenali wajah-wajah kami, sadatta, maka engkau menahan, menghalangi, wa tibtan nafsa, dan engkau baik. Apa yang baik? An-nafsa. Ini syahidnya. Tadi mirip dengan toba Muhammadun nafsan. Kalau ini tibta. Tibta itu kan dari kata toba. Kalau di tasrif jadi toba tobu. Ya kan? Tobata tibna, kemudian tibta. Sudah ada fi'il dan fa'ilnya. An-nafsa apa? Tamyiz, kata orang-orang Kufah. Ini an-nafsa ma'rifah, ada alif lamnya. Sadatta wa tibta nafsa ya qais wahai qais an amri, dari amal. Kata Syekh, beliau bantah, li'anna al, sesungguhnya al fin nafsa, fin nafs, pada kata nafs, laisat mu'arrifatan. Al di situ bukan al yang mema'rifakan. Wa inna ma hiya zaidatun, tiada lain al di situ al tambahan. Pernah saya ingatkan ya, al itu ada al tambahan, seperti kata Al-Abbas, nama orang Al-Abbas. Iya. Itu tambahan. Ada al yang memarifakan. Kalau di sini kata pensyarah, ini al tambahan. Kenapa ditambah? Li darurati syi'ri, karena darurat syair. Darurat syair maksudnya menyesuaikan wazan syair. Walau hadzafta langkasarul waznu. Seandainya engkau hapus alif lamnya, jadikan nakira, jadikan nafsan, maka wazan syairnya akan pecah, akan rusak. Paham ya? Jadi syair itu, syair yang seperti ini tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka bahwa tamyiz itu boleh nakira. Karena kadang dalam syair itu didatangkan alif lam karena terpaksa. Karena apa? Terpaksa. Syair itu kalau darurat, yang haram jadi boleh. Ya, yang haram jadi boleh. Seperti misalnya apa itu? Domir, pembahasan domir. Anta misalnya, atau dorobta. Dorobtuka, saya memukulmu. Ini kan tidak bisa terletak setelah illah.
pernah lewat. Tidak boleh kita katakan ma darabtu illaka. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kalau dalam syair boleh saja. Boleh dalam syair boleh saja. Yang tidak boleh pun kalau dalam syair, kalau darurat boleh menjadi boleh. Sama dengan di sini. Dia alif lamnya adalah alif lam tambahan dikarenakan darurat syair. Ya. Wala yakunu tamyizu illa ba'da tamamil kalam. Jadi kesimpulannya pensyarah menguatkan bahwa tamyiz itu tidak boleh ma'rifah. Dia harus nakirah selamanya, tidak ada pengecualian. Kalau hal kemarin ada pengecualian. Ya. Hal juga harus nakirah tapi ada pengecualiannya. Ya. Bisa ditawil. Kalau tamyiz tidak bisa sama sekali. Kemudian syarat yang kedua, wala yakunu tamyizu illa ba'da tamamil kalam. Tamyiz tidak terjadi kecuali setelah sempurnanya kalimat. Ai ba'da jumlatin tammatin, yaitu setelah kalimat yang sempurna, jumlah yang sempurna. Fi'liyatan kanat kalam fi'latil mutaqaddimah au ismiyatan. Apakah itu jumlah fi'liyah sebagaimana pada contoh-contoh yang telah berlalu pakai jumlah fi'liyah semua? Au ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh jumlah ismiyah. Au ismiyatan atau jumlah ismiyah. Contoh jumlah ismiyah, nahu indi isyruna dirhaman. Di sisiku ada 20. 20 apa? Dirham. Dirhaman kan tamiz. Indi isyruna itu jumlah apa? Ismiyah. Mana mubtada? Isyruna. Mubtada diakhirkan kan? Indi dzarf. Inda. Zarf dia khabar yang dikedepankan. Ya. Asalnya 20 dirham di sisiku. Ya, dibalik menjadi di sisiku ada 20 dirham. 20 dirham. Dirham tamiz. Sebab kalau tidak ada dirham 20 ini tidak jelas. Wa Zaidun mutasabbibun araqan. Zaid bercucuran. Zaid mubtada, mutasabbibun khabar. Tidak jelas. Zaid bercucuran. Apanya? Araqan. Keringatnya. Ini jumlah ismiyah. Jadi gampang antum bikin jumlah ismiyah. Tinggal antum rubah contoh yang sebelumnya. Fadirhaman tamyizun mufradun mansubun mubayyinun lil ibhami al-hasili fi dzati ishrun. Maka dirhaman adalah tamyiz mufrad dinasab menjelaskan kesamaran yang ada pada zat ishrun. Wa araqan tamyizu nisbatin mansubun mubayyinun li ibhami nisbati tasabbubi ila Zaid. Dan araqan dia tamyiz juga, tamyiz nisbah yang dinasab menjelaskan kesamaran penyandaran bercucuran kepada Zaid. Wa kullun minhuma jaa ba'da jumlatin tammatin. Dan setiap dari keduanya yaitu kata araqan dan kata dirhaman datang setelah jumlah yang sempurna, yaitu mubtada sudah mengambil khabar. Kata beliau murakkabatun min mubtada'in wa khabarin, tersusun dari mubtada dan khabar. Jadi sudah sempurna jumlahnya. Terakhir faidah. Ulima mimma taqaddama annal hala wa tamyiza ittafaqa fi umurin wa ikhtalafa fi umurin. Baik, ini kesimpulan. Faedah diketahui dari apa-apa yang telah berlalu bahwa hal dan tamyiz keduanya bersepakat sama pada beberapa perkara dan berbeda pada beberapa perkara. Maksudnya hal dan tamyiz ada kesamaannya, ada juga perbedaannya. Apa saja kesamaannya dan apa saja perbedaannya beliau jelaskan. Fahuma ittafaqa fihi annahuma ismani nakiratani mansubani fadlatani mufassirani. Ya, keduanya sama dalam hal pertama harus sama-sama isim. Ya, walaupun nanti ada rinciannya, kalau hal boleh sharih, boleh muawwal bis sharih. Kalau kalau tamyiz harus sharih. Kedua harus sama-sama nakirah. Ya, hal nakirah, tamyiz juga nakirah. Walaupun ada perbedaan sedikit juga nanti akan dijelaskan. Ya, kalau hal ada pengecualian, kalau tamyiz tidak ada pengecualian.
Menurut pendapat yang benar ya, yang kuat. Mansubani. Kemudian tamyiz dan hal sama-sama mansub. Iya, karena pembahasan mansub dua-duanya. Mansubat, isim-isim mansub. Fadlatani, kedua-duanya sama-sama fadlah, bukan umdah, bukan pokok kalimat. Ya kan? Kalau pokok kalimat kan fi'il fa'il, mubtada khobar, sementara keduanya bukan. Berarti sama-sama fadlah. Mufassirani, sama-sama fungsinya menjelaskan. Walaupun beda sedikit. Nanti disebut satunya menjelaskan keadaan, satunya menjelaskan apa? Zat dan penyandaran, nisbah. Sekarang boleh jelaskan perbedaannya. Itu kesamaannya tadi ada 5 sisi. Perbedaannya wa mimma ikhtalafa fihi, dan apa-apa yang keduanya berbeda padanya, annal hala yakunu sharihan wa muawwalan bis sharih. Hal itu bisa isim sharih, bisa isim yang tegas, jelas-jelas isim, atau dia dirubah menjadi isim. Dirubah menjadi isim sharih, ditawil menjadi isim sharih. Asalnya jumlah dirubah menjadi isim sharih. Bi khilafi tamyiz, berbeda dengan tamyiz. Dia harus apa tadi? Fa innahu la yakunu illa sharihan, karena tamyiz tidak akan terjadi kecuali sharih. Perbedaan yang kedua, wa anal hala yufassiru hayyatadz dzat. Hal itu dia menjelaskan keadaannya zat. Wa tamyizu yufassiru dzata nafsaha. Sementara tamyiz dia menjelaskan zat itu sendiri, bukan keadaannya tapi zatnya. Wa ghairu dzalik, dan yang selain dari itu. Maksudnya perbedaannya. Ghairu dzalik. Baik. Dipaham ya? Ini sekedar kesimpulan saja untuk membedakan hal dan tamyiz. Baik. Selesai, dan ini selesai pembahasan tamyiz. Yufassiru dzata nafsaha. Nafsaha apa i'rabnya? Dzata kan maf'ulun bih. Nafsaha apa? Dari itu? Ya, taukid. Taukid apa? Lafzi atau ma'nawi? Ma'nawi. Kalau lafzi berulang lafadznya. Baik, sisa mustasna, yang panjang ini mustasna ya. La nafiyal lil jins. Kemudian munada, dan maf'ul li ajli, maf'ul ma'. Tinggal 5. Tinggal 5 insyaallah. Sudah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta